Hello, selamat datang di Erlangga Leads Learning, Engagement, Actions, and Dialogue in Society bersama saya, Nila Mandalia Kurniasari. Rasanya saya tidak terlalu melebih-lebihkan kalau mengatakan bahwa episode kedua dari Erlangga Leads ini adalah episode yang paling istimewa so far. Kenapa demikian? Karena leader yang bersedia menemani saya di episode 2 ini adalah seseorang yang paling istimewa di Universitas Airlangga. Siapa beliau? Ya, benar sekali. Bapak Rektor Universitas Airlangga, Profesor Dr. Muhammad Nasih. Assalamualaikum Prof. Nasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah suatu kehormatan yang luar biasa bagi Erlangga Leads, Prof. Nasih dapat hadir pada episode kedua ini. Saya persilahkan Prof. Nasih untuk menyapa Erlangga Leaders agar terus bersemangat mendukung podcast ini. Erlangga Leaders yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kita sekarang sedang bersama dengan Erlangga Learning, Engagement, Action, and Dialogue in Society yang para manianya, fansnya, para pendengarnya kita sebut sebagai Erlangga Leaders. Kami akan memanggil Anda semua, para pendengar, sebagai Erlangga Leaders. Wah, terima kasih banyak Prof. Nasih atas sapaannya kepada semua Erlangga Leaders. Saya yakin Erlangga Leaders pasti tambah semangat untuk mengikuti podcast ini. Prof, hari ini kita sedang berada di hari-hari terakhir Ramadan tahun ini. Saya sangat berterima kasih sekali kalau Prof. Nasih bersedia memberikan pesan-pesan Ramadan kepada semua Erlangga Leaders, terutama pesan yang berkaitan antara Ramadan dan pendidikan. Silahkan Prof. Ramadan merupakan proses pendidikan yang outcome-nya itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita sendiri dan tentu juga untuk society. Dengan Ramadan, kita semuanya didorong untuk membangun sebuah komunitas, sebuah society yang dalam bahasa Pancasila kita sebut sebagai society yang adil dan beradab. Tentu karena ini adalah proses pendidikan, kita harus mengikutinya dengan seksama. Proses pendidikan Ramadan ini dimaksudkan untuk membangun kesehatan fisik dan mental kita. Dan tentu yang pasti adalah kesehatan spiritual kita. Sehingga outcome learning, dari learning outcome dari proses pendidikan Ramadan ini adalah pesertanya, pengikutnya, dan saya yakin itu adalah para Erlangga Leaders akan menjadi orang-orang yang hebat secara spiritual, mental, maupun juga secara fisik. Kita diajari bagaimana untuk belajar dari sebuah kondisi ketiadaan apapun yang sesungguhnya ada. Sehingga kelak kita akan bisa mencukupkan apa-apa yang telah dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa, khususnya dari bumi Indonesia tercinta. Kita itu tidak kurang apapun sepanjang pikiran kita tidak merasa kurang. Dengan Ramadan, kita akan menjadi hamba-hamba yang lebih bersyukur, lebih bisa menerima keadaan, dan tentu ujungnya adalah kita tidak terikat dan tergantung pada apa dan siapapun kecuali pada Yang Maha Kuasa. Dan dengan tidak terikat itu, tentu saja kita akan menjadi hidup yang merdeka dan berbahagia. Karena kita tidak sedang dijajah oleh hawa nafsu kita. Kita tidak terjajah oleh keinginan-keinginan yang terlalu tinggi dan muluk. Kita didorong untuk selalu bersyukur dan berusaha sebaik-baiknya. Dan itu adalah unsur terpenting dalam membangun kebahagiaan kita sendiri. Terima kasih atas pesan-pesan Ramadan dari Profesor Nasih kepada semua Erlangga Leaders.
Semoga kita dapat memanfaatkan hari-hari terakhir bulan Ramadan tahun ini secara maksimal dengan cara beraktivitas secara normal, memperbanyak amal ibadah, dan yang pasti semua itu dilakukan dengan cara stay at home karena kita semua sekarang sedang berada di masa pandemi COVID-19. Nah, Prof, berbicara mengenai masa pandemi COVID-19 ini, saya melihat Universitas Airlangga telah dengan sangat sempurna, sigap dan tanggap mengubah cara belajar mengajar menjadi fully online mulai pertengahan Maret lalu sampai dengan hari ini. Nah, Prof, pasca Idul Fitri nanti kan kita masih ada pada tahap UAS untuk semester ini. Nah, apakah ini nantinya akan terus fully online UAS-nya, dan setelah UAS nantinya apakah akan terus online sampai dengan pandemi COVID-19 berakhir, ataukah akan ada strategi misalnya blended learning, atau lebih general lagi strategi-strategi apa yang akan dilakukan oleh Universitas Airlangga di masa pandemi COVID-19 ini, Prof? Airlangga Leaders yang berbahagia, kita tahu bahwa pasca Idul Fitri kita masih akan menghadapi UAS untuk di Universitas Airlangga. Tentu UAS kita siapkan full online untuk masa UAS. Ke depan, Universitas Airlangga sedang merancang apa yang kita sebut sebagai arsitektur pendidikan Universitas Airlangga untuk mengantisipasi kondisi pasca pandemi. Kita akan punya 3 fase paling tidak, dan itu sangat tergantung pada kondisi dan situasinya nanti. Fase pertama tentu adalah fase pandemi yang masih akan kita lalui nampaknya nanti dengan full online, full daring, sebagaimana yang sudah kita alami dalam beberapa bulan kemarin. Tahap berikutnya adalah tahap transisi untuk menuju masa new normal di Universitas Airlangga. Gambaran kita adalah pada masa new normal kita akan memilah-milah berbagai macam aktivitas di kampus itu, mana yang optimalnya adalah menggunakan daring untuk berbagai macam kegiatan, termasuk dalamnya adalah perkuliahan, dan mana-mana yang sunnah saja untuk daring, serta mana-mana yang wajib tetap harus ada kehadiran fisik. Tidak harus hanya yang sifatnya lab yang harus ada, karena proses pendidikan kita kehadiran di kampus nampaknya tetap diperlukan. Artinya apa? Meskipun nanti akan ada banyak sekali mata kuliah yang disampaikan melalui daring, tapi kehadiran mahasiswa di kampus masih merupakan unsur wajib, karena di sana nanti akan ada unsur sosialisasi, ada unsur pengembangan karakter, dan yang terpenting lagi adalah unsur untuk melihat bagaimana sesungguhnya proses akademik dan budaya akademik itu bisa kita ciptakan. Landscape dari kampus juga sedang kita coba tata lagi, sehingga ada kemungkinan ke depan perkuliahan kita akan hanya membutuhkan sejumlah kecil saja kelas. Ruang-ruang yang tersedia tidak lagi ruangan kelas kuliah konvensional sebagaimana yang ada, tetapi adalah ruang-ruang diskusi, ruang-ruang sosialisasi, ruang-ruang untuk bisa mengembangkan kapasitas pembelajaran secara langsung, teaching hospital, teaching mart, teaching apotek misalnya, teaching farmasi, teaching factory, dan banyak hal yang bisa kita belajar secara langsung. Termasuk tentu saja juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun kebersamaan dengan fasilitas olahraga dan lain-lain akan menjadi porsi yang mengemuka di kemudian hari. Sementara jumlah kelas yang sifatnya tatap muka di kelas nampaknya berpotensi cukup besar untuk kita reduksi, karena berbagai macam perkuliahan akan bisa kita lakukan dengan menggunakan model daring. Ini yang sedang kita siapkan, yakni arsitektur pendidikan Universitas Airlangga untuk menyambut atau menuju kondisi new normal atau super normal di Universitas Airlangga. Menarik
Menarik sekali strategi Universitas Airlangga yang tadi Profesor Nasih sudah jelaskan. Saya masih ingin mendengar lebih lanjut dari Prof. Nasih mengenai strategi-strategi Universitas Airlangga, terutama dalam hal menyambut mahasiswa baru. Tapi mohon maaf nih Prof, sebelum Prof. Nasih menjawab, saya ingin mengajak semua Airlangga Leaders untuk mendengarkan pesan-pesan istimewa dari Airlangga Leaders yang ada di berbagai belahan dunia. Yuk kita simak. Hello Airlangga Leaders, my name is Jeff and I'm from England. I just wanted to say huge congratulations to Pips and Dr. Uni Sari Amalia on the launch of your new and fantastic podcast. Well done and congratulations to you all for the future. Hi, my name is Emma and I'm from the UK. I just wanted to congratulate Pips and to Dr. Unisari Amalia on the launch of your fantastic Airlangga Leads podcast. Well done guys and all the best. Hi Jeff, hi I'm Ron. Thank you for sending us congratulation messages. I hope you are doing well in UK. I encourage all Airlangga leaders, wherever you are, to send us messages just like what Emron and Jeff do. We would really appreciate it. You can do this by sending us your voice message through anchor.fm. Oke, kembali lagi ke Pak Rektor. Prof, seperti yang tadi sudah saya ungkapkan bahwa saya sangat tertarik sekali untuk mengetahui strategi Universitas Airlangga dalam kaitannya penerimaan mahasiswa baru yang memang saat ini prosesnya sedang berjalan. Mohon dijelaskan, Prof. Saya kira untuk masa baru akan bisa langsung kita ajak nanti dalam kondisi super normal. Saya lebih suka mengatakan super normal karena sesungguhnya boleh jadi yang kemarin-kemarin ada beberapa kondisi lingkungan dan atau interaksi sosial kita yang dalam tanda kutip barangkali agak kurang normal. Sehingga kalau new normal boleh jadi kita akan kembali saja pada masa-masa yang lampau. Oleh karena itu sebutan new normal nampaknya menurut saya agak kurang pas. Karena kalau new normal baru nanti seolah-olah ada beberapa tempat yang dulunya nggak normal. Yang terpenting adalah bahwa mahasiswa baru yang akan menjadi bagian dari komunitas Airlangga Leaders tentu sejak awal harus kita persiapkan untuk mengikuti berbagai macam protokol kehidupan yang baru itu sepanjang kita bisa menghadirkan mereka ke kampus. Artinya kita akan banyak belajar dari berbagai macam kedisiplinan, misalnya berbagai macam teknik atau moda kesehatan, termasuk di dalamnya berbagai macam model perilaku yang harus dilakukan oleh mahasiswa ketika di kampus. Dan ini mesti kita siapkan sejak dini. Termasuk dalamnya adalah tergantung kondisi dan situasi kita semuanya. Kalau memungkinkan memang kita akan langsung menerapkan apa yang tadi disebut sebagai new normal di Universitas Airlangga. Tapi dalam hal tidak memungkinkan, saya melihat nampaknya untuk semester depan masa kita adalah masih di masa transisi untuk menuju new normal. Dan itu berarti sebanyak mungkin kita akan mengarahkan kehidupan dan kebiasaan mahasiswa kita untuk berada pada posisi yang baru. Kita membayangkan mahasiswa yang masuk misalnya sebagaimana budaya di berbagai macam tempat, misalnya di Jepang dan lain-lain, kita mesti membiasakan dengan sering-sering misalnya cuci tangan, sering-sering melakukan proses untuk disiplin tinggi, melakukan berbagai macam sosialisasi dengan mengatur jarak seperlunya. Kalau tidak perlu gerundelan ya nggak perlu gerundelan. Kalau memungkinkan untuk tetap menjaga jarak fisik ya ngatur jarak fisik dan seterusnya. Artinya kondisi new normal itu akan kita coba terapkan bagi kawan-kawan di mahasiswa baru sepanjang kehadiran mereka ke kampus sudah dimungkinkan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan itu semuanya. Dalam hal tidak memungkinkan, maka yang bisa kita lakukan nanti ke depan adalah mahasiswa baru hanya akan mengikuti berbagai macam perkuliahan yang modelnya daring. Kemudian berbagai macam aktivitas yang belum bisa kita lakukan akan kita undur sampai dengan situasinya memungkinkan untuk bisa datang ke kampus, untuk ke pembinaan mahasiswa baru, untuk ke membangun karakter mereka dan seterusnya. Dan yang kita rancang untuk mahasiswa baru di Universitas Airlangga.
Terima kasih Prof. Nasih atas penjelasannya. Nah, ini berarti bagi Erlangga Leaders yang saat ini mengikuti episode 2 ini dan ingin bergabung dengan Universitas Airlangga atau bahkan sudah bergabung dengan Universitas Airlangga melalui jalur SNMPTN, kalian tidak usah khawatir lagi. Universitas Airlangga sudah siap menerima Anda dengan berbagai strategi yang sudah disiapkan. Yuk, tunggu apa lagi? Bagi yang belum bergabung, masih ada waktu untuk terus belajar, mempersiapkan diri supaya berhasil lulus dan diterima sebagai mahasiswa baru Universitas Airlangga melalui jalur-jalur penerimaan yang masih ada. Izinkan saya kembali ke Prof. Nasih. Prof, kalau saya melihat pandemi COVID-19 ini, saya merasa bahwa pandemi COVID-19 ini ibaratnya adalah sebuah ujian yang harus dilalui tidak hanya saya, tetapi semua orang di dunia ini. Namun saya melihat ada berbagai kendala dalam menjalani ujian ini, Prof. Ada orang yang sepertinya secara mental dia tidak siap untuk menempuh ujian ini. Sebagai misal, orang melakukan prank di sosial media, melakukan hal-hal di luar kewajaran, termasuk menginjak-injak kucing hingga mati, memberikan sampah sebagai hadiah, dan melakukan hal-hal konyol lainnya hanya demi eksistensi di sosial media. Nah, saya melihatnya ini sebagai suatu kondisi ketidaksiapan mental untuk memenangi ujian ini, Prof. Kalau menurut Prof. Nasih, bagaimana sih strategi untuk menyiapkan mental agar bisa menjadi pemenang dan melalui pandemik ini bersama-sama? Airlangga Leaders, kita semuanya dan tentu para Airlangga Leaders sudah sangat terbiasa dengan berbagai macam ujian, bahkan juga cobaan. Bayangkan, setiap semester paling enggak kita mengalami ujian itu ada TS, ada UAS, ya kan? Kemudian belum lagi kuis-kuis dan seterusnya. Nah, tentu saja dari sini kita akan bisa lulus dari berbagai macam ujian itu. Artinya apa? Artinya kondisi yang kita alami sekarang itu sesungguhnya tidak lebih dari proses ujian yang harus kita hadapi. Dan proses ujian itu tentu umumnya akan menghasilkan orang-orang yang lulus, orang-orang yang pemenang, orang-orang yang berhasil dari ujian itu. Yakinlah bahwa di balik semua peristiwa itu ada pasangannya. Di balik ujian akan ada yudisium dan wisuda. Di balik penyakit tentu akan ada obatnya. Sepanjang kita semua sudah melakukan aktivitas yang positif secara optimal, maka tentu kita yakin-yakinnya bahwa kita akan memenangi dan bisa menyelesaikan persoalan ini. Kita akan bisa lulus pas dari ujian-ujian apapun. Dan Airlangga Leaders sudah sangat terbiasa untuk bisa menyelesaikan persoalan dan mengerjakan ujian-ujian apapun. Mulai dari awal masuk UNER saja itu sudah harus melalui ujian dan kitalah pemenangnya. Yang terpenting adalah bahwa keyakinan kita yang akan menjadi pemenang. Dan pasti ujian akan menghasilkan lulusan-lulusan yang berhak untuk wisuda. Jangan bayangkan persoalannya, tapi bayangkanlah ketika Anda nanti di wisuda sebagai pemenang dari persoalan pandemik khususnya COVID ini. Insya Allah kita akan bisa melalui bersama-sama. Saling menguatkan, saling mensupport, dan tentu kebiasaan hidup sehat menjadi kunci. Dan kalau itu sudah kita lakukan, lagi-lagi kita akan menjadi pemenang. Luar biasa Pak Rektor. Saya yakin siapapun yang mendengarkan segmen Pak Rektor barusan akan merasa adem hatinya, terang pikirannya, dan kembali bersemangat.
Satu lagi Prof. Nasih, saya mohon Prof. Nasih sebagai Rektor Universitas Airlangga berkenan untuk memberikan pesan Idul Fitri kepada seluruh Airlangga Leaders. Oke, Airlangga Leaders yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui, Ramadan dengan puasa kita yang puncak pencapaiannya adalah Idul Fitri, itu pada prinsipnya adalah akan menghasilkan dan atau mencetak pribadi-pribadi baru yang berbeda dari pribadi sebelumnya, menjadi orang-orang yang baru sama sekali dibandingkan dengan tentu saja sebelum Ramadan dan Idul Fitri. Bahkan dalam beberapa kesempatan kita paham bahwa Idul Fitri ini, Ramadan itu akan mengantar kita menjadi orang seperti layaknya bayi yang baru lahir. Bukan hanya soal kesucian dan kebebasan dari dosa, tetapi juga keterikatan dari berbagai macam hal. Ramadan dan Idul Fitri akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang lebih disiplin. Ini sangat penting. Artinya kedisiplinan berpuasa ketika Ramadan harus terus dijalankan. Kedisiplinan adalah unsur terpenting bagi kehidupan bermasyarakat kita. Kalau bukan hak kita, ya jangan diambil. Disiplin dalam berperilaku, disiplin dalam menjaga kesehatan, disiplin dalam menjaga kesucian, disiplin dalam berinteraksi dengan sesama masyarakat. Dan yang terpenting lagi adalah bahwa Ramadan akan mengantarkan kita semuanya untuk membangun komunitas yang saling mensupport, saling mendukung, saling peduli satu dengan yang lainnya. Ramadan dalam bahasa agak vulgar sering saya katakan bahwa Ramadan itu sesungguhnya adalah akan membunuh aku dan melahirkan kita. Semua sikap keakuan harus direduksi dan bahkan dieliminasi, dikubur, dan akan muncul sikap komunitas kita sebagai kita. Dan kalau kita udah merasa sebagai kita, maka kita harus menjaga satu dengan yang lainnya. Karena kalau yang satu sakit, maka yang lain juga akan merasa sakit. Karena enggak lagi ada aku, yang ada adalah kita. Persaudaraan akan muncul dan harus terus kita pelihara. Intinya adalah bahwa kita semua bersaudara. Dimanapun tempat tinggal kita dalam dalam kondisi apapun. Kawan-kawan, Airlangga Leaders yang tidak sempat mudik misalnya, nggak usah khawatir. Kita semua bersaudara dan kita akan menikmati Idul Fitri ini secara bersama-sama juga. Dan dengan kesadaran kita bersaudara, tidak ada lagi yang merasa kesepian karena tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Para dosen, para tendik, para sivitas akademika yang ada di Surabaya ini adalah saudara Anda semuanya. Dan karena kita tadi bersaudara maka kita akan berbahagia bersama-sama menyambut Idul Fitri. Termasuk menjadi orang-orang baru pada era yang mungkin juga baru. Sekali lagi, kita bersaudara. Dan karenanya jangan lupa bahagia. Terima kasih, sukses selalu para Airlangga Leaders yang berbahagia. Terima kasih. Terima kasih Prof. Nasih atas pesan Idul Fitri yang disampaikan kepada seluruh Airlangga Leaders. Terlebih lagi, terima kasih Profesor Muhammad Nasih, Rektor Universitas Airlangga, telah berkenan untuk hadir pada episode 2 Airlangga Leads kali ini. Saya, Nila Mandalia Kurniasari, dan seluruh tim Airlangga Leads mengucapkan terima kasih. Kami merasa bangga dan terhormat Prof. Nasih bisa bergabung bersama kami. Oke, Airlangga Leaders, tetap semangat ya. Saya yakin Anda jadi tambah semangat setelah mendengarkan pesan dari Barbara dan Suzanne dari UK untuk kita semua. Hello, Airlangga Leaders. My name is Barbara and I am from England. I just wanted to say a huge congratulations to Pips and to Dr. Uni Sari Amalia on the launch of your new and fantastic Airlangga Leads podcast. Well done and all the very best to you and good luck for the future. Well done. Hello, Airlangga Leaders.
My name is Suzanne Sterling and I am from England. I just wanted to say a huge congratulations to Pips and to Dr. Uni Sari Amalia on the launch of your new amazing Erlanger Leads podcast. Well done and all the best for the future. Keep leading the way. Erlangga Leaders ingin seperti Suzanne, Barbara, Jeff, dan Emron? Caranya gampang. Kirimkan voice messages Anda melalui Anchor.fm, bisa berisi ucapan selamat, komentar, pertanyaan, concern, or any other ideas untuk dibahas di Erlangga Leads ini, dan bagi yang terpilih nantinya akan kami tayangkan pada episode-episode kami. Follow sosial media kami yang ada di Instagram, Facebook, dan Twitter. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye! Erlangga Leads episode 2 ini publish atas bantuan luar biasa dari Ibu Yuni Sari Amalia PhD, Ketua PIPS Universitas Erlangga.